Di gunung itu tuh bisa bikin ilmu kebal dan sebagainya lah ya, kayak nyari ilmu gitulah. Dari situ kan Yuda kayak ngerenyetin dahi ilmu. Terus maksudnya ya intinya kakak lu tuh pergi ke gunung sana buat nyari ilmu, tapi sampai detik ini dia tuh belum balik-balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini nih, gua bakal nyeritain tentang Gunung Kawi nih. Yang udah pasti kalau seputaran Gunung Kawi itu serem-serem gimana gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita nyebat, terus kita ngopi. Panas, masih panas cuy. Nah untuk cerita kali ini tuh tentang Gunung Kawi. Dan ada yang agenda mau ke Gunung Gede di akhir bulan, di minggu terakhir atau di awal bulan Mei gitu. Kalau kalian yang naik via jalur Putri, sudah dipastikan akan ketemu gua cuy, karena gua pun akan naik ke Gunung Gede selama berturut-turut 2 minggu tersebut. Jadi kalau ketemu sapa aja lah, jangan lupa tanyain, bang ngopi bang udut bang, kasih rokok seslop, kasih kopi serenceng gitu, baru gua bakal nengok. Kalau lu cuma nyapa dong mah males gua nengok ya. Jadi kalau ketemu gua di gunung, lu wajib tawarin kopi, kalau nggak udut, udah gua pasti bakal nyamperin gitu cuy. Dan oke cuy, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi Yuda ini bisa dibilang punya saudara kandung. Saudara kandungnya ini tuh ya kakak gitu kan. Menurut cerita yang beredar, atau bisa dibilang ya Yuda pun sebetulnya nggak pernah tahu. Karena memang Yuda ini anak yatim piatu cuy, atau ditinggalin sebatang, ya cuman adik kakak berdua ini aja. Cuman jalan mereka itu berbeda, yang dimana kakaknya ini tetap ngurusin rumah, tapi sedangkan adiknya Yuda itu tuh kayak diangkat sama salah satu orang, yang dimana salah satu orang ini adalah kayak kiai gitulah, dan dididik masalah ngaji dan sebagainya. Nah rumor yang beredar, jadi selama ngaji di pesantren itu sebetulnya kakaknya tuh sering jengukin sebulan sekali, kalau memang ini seminggu sekali. Tapi selama 4 bulan itu tuh kakaknya tuh nggak kunjung datang. Sebetulnya Yuda ini kayak mikir mungkin lagi ada kerjaan, mungkin lagi kerja keluar kota. Karena Yuda ini pun nggak pernah tahu sebetulnya tentang pekerjaan dari si kakaknya ini. Yang cuman tahu tuh cuman nengokin, ngasih uang atau makanan gitu kan, udah itu kayak nanya-nanya, ngobrol santai, terus cabut lagi lah. Paling ya silaturahmi sama bapak angkatnya gitu kan, ngobrol-ngobrol biasa, udah nggak ada gelagat-gelagat aneh. Dan di situ pun emang nggak tahu kenapa gitu sih Yuda ini nggak pernah nanyain tentang pekerjaannya. Nah ketika 4 bulan ini nggak ada kabar, Yuda tuh masih berpikir, nah ya udah mungkin keluar kota gitu kan. Sampai setengah tahun mulai ada rasa khawatir, kemana nih kakak gua gitu kan, kok nggak ada sama sekali kabar. Maksudnya entah kemana kayak gitu, setidaknya ngabarin kau, atau di hari terakhir itu kayak ngasih tahu atau gimana. Dan ketika di 8 bulan setelah nggak ada kabar juga, Yuda ini pamit lah, atau bisa dibilang minta izin ke orang tuanya, orang tua angkatnya ya. Dia bilang,
Bi, aku mau pulang ke rumah dulu boleh? Karena aku khawatir dengan kakak gitu kan. Karena udah lebih dari setengah tahun kok nggak ada kabar. Sedangkan abinya pun mengiyakan gitu kayak, iya ya kenapa aneh gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang kamu mau ke sana, kamu pergi aja ke sana gitu. Tapi ya kalau memang ketemu, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia kemana-kemana setidaknya ada berita ya tolong kamu kabarin ke rumah juga. Abi Yuda ini tuh kayak manggut tanda ngerti gitu kan apa yang harus dia lakuin. Nah setelah dari izin itu dia minta izin ke orang tuanya ini, orang tuanya pun ngasih bekal gitu kan. Dan tanpa banyak cincong lagi Yuda ini berangkatlah ke rumahnya. Yang ternyata ketika di rumahnya itu memang benar cuy, rumahnya itu dengan kondisi tergembok atau bisa dibilang ya emang gak ada orang di situ, memang si pemilik rumah ini keluar. Sampai akhirnya Yuda ini nanyalah ke beberapa tetangga dan tentang kemana kepergian si kakaknya, dan tetangga itu kayak pangling juga ngelihat kondisi Yuda yang putih, tinggi, bersih, pokoknya idaman buat para cewek-cewek lah intinya gitu kan. Ya walaupun dapat sanjungan kayak gitu, tapi Yuda ini memang berfokus nyari kakaknya itu. Tapi si warga itu pun nggak ada yang tahu nih cuy, kemana pergi si kakaknya. Jadi nggak dapat info apa sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya Yuda ini kayak nanya kan, kerjaan kakaknya itu apa sih gitu kan. Bahkan warga di situ pun nggak ada yang tahu. Tapi sampai akhirnya ada salah satu warga yang bilang, coba kamu datang ke terminal ini gitu, karena dia biasanya nongkrong di terminal tersebut gitu kan. Entah sebagai supir atau kondektur nggak tahu, tapi tanyain aja. Nah yang dimana ketika disuruh ke sana, tapi jangan pernah nanyain pakai nama asli, pakai sebut nama samaran. Dia tuh biasanya di sana tuh terkenal dengan nama sebutan ini, ya kayak nama alias gitu kan, Mat Bacok gitu, Mat Bogel, ya kalian tau lah nama-nama kayak gitu kan. Yuda ini kayak agak sedikit kaget, tapi oke lah coba dicoba gitu kan. Singkat cerita, setelah dapat info dari situ, Yuda pun nggak pernah pikir panjang lagi dan berangkatlah ke terminal yang memang biasa dituju. Terminal ini tuh bukan terminal bus gede ya, kayak terminal bus kecil gitulah, nggak terlalu gede-gede banget gitu kan. Sampai dia datang di terminal, dia coba lihat kiri kanan sekitar, dan karena memang nggak ngelihat gelagat kakaknya, terus dia nanya lah ke salah satu penjaga warung, "Misi bu, kenal dengan nama yang ini nggak?" gitu kan. Si ibu warung itu kayak, siapa gitu, kayak disuruh ulang lagi, disebutin lagi lah namanya. Hah? Emang masih siapanya gitu kan, kayak kaget gitu. Nah akhirnya si ibunya itu sebenarnya malas untuk nyeritain, karena kalau diceritain itu kayak ada sesuatu hal yang tersembunyi lah gitu kan. Sedangkan Yuda pun tahu nih gelagat nih orang ini tuh kayak nutupin sesuatu. Sampai akhirnya ya semua orang tahu lah ya cuy, "Bu, kalau ibu kasih tahu, saya kasih uang nih bu." Uangnya sih nggak gede sih sebenarnya, kayak mungkin sekitar 100.000 atau 200.000-an gitu kan. "Bu, tolong saya minta infonya karena itu tuh salah satu keluarga saya yang paling berharga. Ya satu-satunya lah, karena mereka ini kan yatim piatu." Ya merasa nggak enak dan butuh duit juga gitu kan cuy. Ya diambil lah itu duit dan dikasih informasi lah. Yang ternyata kakaknya ini tuh sebetulnya bukan preman ya, lebih ke suka nyerepin mobil-mobil gitu cuy. Cuman ya kehidupan di terminal itu tuh kan memang keras ya, kadang-kadang suka berantem cekcok gara-gara sewa atau apapun gitu. Nah sampai suatu ketika kakaknya itu tuh berantem terus kalah. Sebetulnya tidak ada hal yang aneh-aneh lagi kata si ibunya itu, tapi kirain akan kapok atau ya damai gitu kan. Ternyata kakak sampean itu tuh dendam, yang dimana ketika kalah dia nantang terus, yang dimana menurut kakaknya itu kayak nggak seneng aja, karena awal pertikaian ini tuh bukan perkara dia yang salah, tapi siapa ya, kayak ya si lawannya ini yang salah gitu cuy. Sampai akhirnya ya terus-terusan kalah, dan dari situ pun dapat kabar bahwa kakaknya Yuda ini katanya tuh nyari ilmu ke salah satu tempat, dan untuk tempatnya itu ya si ibu ini pun nggak tahu kemana gitu kan. Ya karena memang dapat infonya segitu doang, akhirnya
Yuda ini nanya lah, biasanya kakaknya ini tuh dapat atau punya temen deket itu sama siapa, biasa orang deket itu siapa gitu kan, siapa tahu itu bisa dicari informasi dari orang tersebut. Sampai akhirnya dikasih tahu lah namanya ini, terus ditunjukin lah ke salah satu tempat. Nah udah kayak gitu pun Yuda pamitan dan ketemu lah, kita sebut aja namanya tuh Bungsu cuy ya. Si Bungsu ini ternyata memang teman dekatnya, dan ketika udah berhadapan sama si Bungsu ini Yuda pun langsung to the point. Bang Bungsu, dia bilang gitu kan, bang kenal sama yang namanya ini nggak? Si orang tersebut tuh kayak, lu siapanya gitu kan? Gua adenya, dia bilang gitu kan. Yuda tuh langsung tiba-tiba diem dan mau cabut tuh, tapi langsung ditahan sama si Yuda. Tek gitu kan, sempet mau kesel gara-gara bajunya dicengkeweng gini cuy. Maksudnya ya sebenarnya nggak salah sih, orang mau nanya tiba-tiba cabut dipegang bajunya kan kayak meral gitu kan. Apaan lu, dia bilang. Ya tolong jawab, toh ini kakak gua, dia cuman keluarga gua satu-satunya. Dan karena memang gak ada cara lain dan memang ya udah kejadian gitu kan, akhirnya diceritain lah. Yang dimana ceritanya itu sama kayak si ibu warung, tapi lebih detailnya kakaknya ini itu pergi ke salah satu gunung yang dimana katanya di gunung itu tuh bisa bikin ilmu kebal dan sebagainya lah, ya kayak nyari ilmu gitulah. Dari situ kan Yuda kayak ngerenyetin dahi ilmu. Terus maksudnya ya intinya kakak lo tuh pergi ke gunung sana buat nyari ilmu, tapi sampai detik ini dia tuh belum balik-balik lagi. Ya kurang lebih sekitaran 2-3 bulanan dia bilang gitu kan, nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Dari situ Yuda kesel gara-gara kok lu bisa-bisanya nggak ngelarang kakak gua, dan malah lu juga yang nyuruh, ya udah lu kalau mau balas dendam ke sana gitu kan. Tapi si Bungsu ini nggak bisa, gimana ya, kayak ya gue juga nggak bisa ngelarang tuh orang gitu kan. Orangnya udah nafsu banget, mau gimana lagi, toh awal-awal juga gue ngelarang udah, dia bilang gitu kan. Ya udah percecokan tuh sampai akhirnya Yuda ini nanya lah, ya udah gue minta alamat yang dia tuju. Udah gue cuman minta itu doang. Akhirnya dikasih alamat tuh, dikasih alamat. Ya memang jaraknya juga jauh, tapi Yuda pun gak langsung pergi, tapi melainkan dia bakalan minta izin ke orang tuanya ini gitu kan. Singkat cerita, setelah dari pertemuan itu si Bungsu ini cuman bilang, lu kalau ke sono hati-hati, dia bilang gitu kan. Kalau memang gak ketemu ya udah jangan, gak usah dipaksain gitu. Kalau memang ketemu ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan untuk hal yang lebih jauh lagi jangan pernah dipaksain, karena memang itu bukan ranahnya manusia. Dari si Bungsu itu bilang kayak gitu, seolah kayak bukan ranahnya manusia, maksudnya apa sih gitu kan. Udahlah bodo amat. Ya cerita dari obrolan itu pergi minta izin ke orang tuanya. Orang tuanya itu sempat ngelarang juga, Abi ini sempat ngelarang kayak janganlah, jangan kesana gitu kan, apalagi untuk sesuatu hal yang aneh-aneh kayak gitu. Uminya tuh sempat ngelarang penuh cuy, tapi karena memang Yuda ini cuma punya satu orang kakak ini, ya mau nggak mau kan, si orang tuanya tuh kayak ya udah lu pergi sono tapi hati-hati. Nah, ketika ke sana jangan lupa banyak istighfar, banyak zikir, banyak baca doa dan sebagainya gitu kan. Ya Yuda pun cuman manggut-manggut aja nih, dia tuh kayak tanda ngerti kan. Singkat cerita, pergilah Yuda ini ke alamat yang memang sudah dikasih tahu kan. Sampai di sana terus diantar juga sama ojek dan ketemu sama sebuah perkampungan. Di sebuah perkampungan ini tidak ada hal yang aneh-aneh, lebih tepatnya sama kayak kampung biasa. Dia tuh cuma nanya doang kan, ada yang kenal namanya Mbah ini nggak? Ada yang namanya kenal Mbah ini? Tapi ternyata cuy, di kampung itu tuh nggak ada yang namanya Mbah A, Mbah B, Mbah C, ini nggak ada. Atau kayak orang bisa tahu nama Mbah ini dari mana? Toh memang di sini nggak ada gitu. Bahkan sudah nanya ke tetua, bisa dibilang RT, RW gitu, itu nggak ada yang tahu. Memang nggak ada yang namanya Mbah itu gitu kan. Bahkan Yuda pun sempat heran, kok bisa? Apa gue dikasih alamat yang palsu? Tapi alamatnya memang bener nunjuk ke sini gitu kan. Terus adalah kepikiran Yuda ini untuk nanya, memang di sini ada orang yang ngerti spiritual kayak dukun gitu ke salah satu warga tentang orang yang suka ngobatin lah atau apa gitu kan. Nah dari si warga ini bilang lah, sebetulnya ada tapi jaraknya lumayan cukup jauh
Dan memang si orang tersebut itu agak mengasingkan diri dari keramaian kota, dan banyak warga asli sini pun memang nggak pernah kesana juga karena memang satu tempatnya serem, angker, terus lagi ya ketika kesana pun kadang ada kadang enggak orangnya, dan orang yang ditemuin itu adalah kayak kakek-kakek berumur 80 tahun 90 tahunan lah, dengan kondisi fisik yang ya udah tua banget, dan itu pun udah bungkuk banget. Dan kadang kalau dipanggil-panggil pun itu nggak pernah nyaut, bisa dibilang kayak udah nggak bisa denger gitu cuy gitu kan. Dan ada sebuah kejadian yang aneh di mana sebetulnya warga itu udah nyuruh buat si kakek ini tuh untuk dipindahin ke kampung sini gitu, atau kemanapun lah dia mau, jangan diam diri di sana. Tapi anehnya ketika udah dipindahin kemanapun, dia pasti bakalan balik lagi ke sana dengan sendirinya, pasti bakal balik lagi ke sana dengan sendirinya. Entah gimana caranya, walaupun sudah berbagai cara gitu, dikurung di kamar, tapi tiba-tiba pergi aja ke sana lagi gitu, kayak ada sebuah kejadian. Makanya sampai akhirnya banyak warga yang nggak pernah ngambil si kakek itu lagi, tapi dengan catatan warga itu selalu ngasih sedia makanan atau pangan di salah satu titik yang dimana memang banyak warga pun nggak berani untuk masuk ke lokasi tersebut, karena untuk masuk ke lokasi tersebut itu bisa dibilang susah, angker. Ya kadang-kadang orang yang bisa sanggup ngelangkah berapa meter dari situ aja pun itu tiba-tiba biasanya pada langsung kesurupan, dan selalu ada yang nampakin kayak sebuah penampakan aneh-aneh gitu kan. Tapi warga ini pun tidak menyarankan untuk yaudah itu pergi ke sana, cuman dikasih tahu lah di sini tuh ada kok orang beberapa yang kayak gitu, tapi kalau bisa jangan ke sana lah, ini aja gitu kan. Tapi Yuda tuh kayak udah ngerasa yakin, dan akhirnya minta nanya alamat tersebut lah. Ya dengan berberat hati gitu kan, warga ini pun nggak ngasih tahu tuh cuy. Ya pokoknya udah dipaksa tapi nggak ngasih tahu. Ya Yuda pun nggak bisa memaksakan, mungkin gara-gara untuk keselamatannya. Udahlah, dari situ singkat ceritanya Yuda pun nanya lagi ke beberapa orang, ternyata nggak bisa. Sampai akhirnya dia pergi ke salah satu warung dan nanya-nanya lah. Ya karena memang nanya asli itu nggak bisa, kayak mancing-mancing gitu. Bu, kira-kira tahu nggak ya jalur yang gini-gini? Padahal cuman nanyain jalurnya aja gitu. Oh, jalur ke sana. Cuman dikasihin nanti ada patokan ini, adanya masuk ke sana. Cuman dikasih tahu kayak gitu doang. Itu tuh kayak oh gitu ya, ada mau ngapain? Oh gabut, cuma nanya-nanya aja gitu kan, karena dia nggak mungkin kayak bilang dia tuh mau ke si orang tersebut gitu kan. Singkat cerita, setelah ngopi-ngopi di warung, dia pun kayak nyari masjid buat sholat gitu kan. Ketika di masjid ini dia ketemu salah satu kiai yang jadi imam, dan entah gimana si kiai ini tuh cuma bilang hati-hati ya, semoga kamu bisa pulang dengan selamat. Tapi yang pada intinya, apa yang kamu pengen dapetin itu nggak ada, dan sudah terlambat semuanya. Kayak punya kesan terlambat, maksudnya apa nih? Dan ketika mau ditanyain, si kiai ini cuman senyum. Nggak apa-apa, kalau kamu mau ke sana, coba aja ke sana. Tapi ya berjaga-jaga dan berhati-hati aja gitu kan. Kayak cuman bilang kayak gitu doang, singkatnya nih cuy. Singkatnya. Setelah dari masjid itu pun dia nggak buru-buru langsung berangkat, tapi dia kan mikirin nih kesana malam-malam gimana gitu kan. Dia tuh kayak nyari dulu beli center dan sebagainya, dan jaraknya pun dia nggak pernah tahu berapa lama juga kan. Setelah dia udah persiapin semua, keesokan harinya pagi-pagi itu dia sesudah subuh dia langsung berangkat. Dia langsung berangkat dan tanpa disadari sama beberapa warga. Dan ketika mulai berangkat dia pakai senter. Dari sepanjang perjalanan itu cuma bisa baca sholawat, baca surat-surat ayat kayak Al-Quran gitu kan. Karena memang orangnya tuh ngaji terus gitu kan, nggak kayak kita nih yang diapalin tuh cuma lagu doang terus jalan. Dan sampai akhirnya nih cuy, dia nggak tahu sampai mana, dia cuma ngikutin sebuah jalur aja, yang dimana jalur itu seolah kayak nuntun dia aja cuy. Dia tuh kayak dituntun aja gitu, pokoknya jalan aja dan nggak punya rasa capek sama sekali. Bahkan perjalanan dia itu cuman terhenti ketika selesai subuh itu.
terhenti ketika dia udah sadar bahwa ini waktunya sholat zuhur. Dia berhenti, nengok kiri kanan karena nggak ada sumber air, dia tayamum terus dia sholat. Dan setelah sholat zuhur pun dia berangkat lagi. Dalam hatinya kali ini dia cuman mikirin atau nanya nama dari si kakaknya ini. Kalau di mana sih, lu ngelakuin apa sih sampai bisa terjadi kayak gini gitu kan. Akhirnya Yuda ini terus jalan cuy, terus jalan, masuklah dia kayak ke hutan yang tadi awalnya rimbun, agak sedikit rindang nih cuy. Istirahat dia di situ, dia istirahat, terus dia minum, terus dia nyemil kayak roti gitu kan. Tiba-tiba ada burung yang nyamperin gitu. Karena memang Yuda ini kasihan kan, kayak ngerasa kasihan. Dipotekin si roti ini kayak dikasih makan. Dan burungnya itu baik gitu, kayak langsung ngedeketin tek dan dimakan. Dalam hati Yuda itu sebenarnya kayak ngomong, coba lu kalau bisa ngasih gue jalan ya gitu kan, bisa ngerti gitu, soalnya kayak bisa ngerti bahasanya. Dan si burung itu kayak nengok gini, ya namanya binatang kan kayak nengok gini. Terus dikasih makan lagi. Dan si burung ini cuman diam setelah dikasih makan. Diam aja, bahkan di elus ini pun itu diam aja. Yuda pun sempat ngerasa heran dan kaget gitu kan, kok bisa-bisanya. Kalau kita mah jinak begitu udah diambil dibawa pulang kali ya. Dan udah dari kejadian itu Yuda pun berangkat lagi dan mutusin untuk ya udahlah senyampainya aja gitu kan. Jalan terus, tapi kali ini itu dituntun sama si burung ini. Awalnya Yuda itu ngerasa aneh, kok kenapa ini burung? Tapi kayak punya feeling aja gitu kan, kok tiba-tiba kayaknya ini burung memang ngarahin gua buat ke satu tempat gitu kan. Terus jalan dan sampai akhirnya si burung ini tiba-tiba motong jalur kemana bukan jalur yang memang ada jalannya gitu kan, kayak ke sebuah semak gitu. Nah sedangkan Yuda tuh kayak berpikiran, oh ternyata dia udah pergi gitu ya, mungkin mau ngambil beri-berian atau apa, jalan lurus. Tapi si burung itu ketika Yuda mau lurus, tuh burung itu tuh kayak diem di tengah dan kayak jalan lagi ke samping gitu kan. Dan ketika udah dicuekin beberapa kali, Yuda tuh kayak ngerasa aneh sama nih burung, ngapa sih nyuruh gue buat ke semak gitu kan, ada apa gitu. Dan burungnya tuh kayak memang burung yang sama gitu kan. Sampai akhirnya cobalah dia nurut nih Yuda ini, dia tuh belok lah ke semak. Walaupun agak sedikit rumit dengan ngibasin ilalang gitu kan, dia masuk ke sebuah semak. Dan ternyata di situ ada sebuah jalan ke bawah cuy, jalan ke bawah gitu aja kan. Memang nggak terlalu curam, jaraknya paling beberapa puluh meter. Dan dia coba jalan ke situ, dan burung itu pun ada di sana jalan ngikutin truk, loncat gitu kan. Yuda tuh dalam hati, kalau memang lu mau bawa gua ke tempat yang gua tuju, ya gue ikutin. Tapi kalau memang sekiranya lu mau nyesatin gua, ya gua bakalan cabut gitu kan. Seolah burung ini ngerti, dan tiba-tiba cuy, burung itu tuh langsung hinggap di pundaknya, langsung hinggap tek gitu kan. Kayak oh berarti benar gitu kan. Langsung jadi ya udah tuh ngikutin. Dan ketika burung itu bilang salah tuh kayak dia bakal turun dan ngasih jalan berikutnya gitu kan. Terus jalan dan nggak tanpa disengaja gitu cuy. Maksudnya udah berjalan, udah ngelewatin asar, sampai akhirnya udah maghrib sekalipun itu masih nggak tahu kemana. Dan hal paling aneh adalah Yuda ini nggak capek sama sekali, bener-bener nggak capek sama sekali. Dan ketika malam pun dia kayak aduh gimana ya, udah malam nih, tapi mau diterusin juga bingung kan. Dia tuh istirahat di salah satu pohon, di salah satu pohon yang lumayan cukup rindang. Nggak ada flysheet, nggak ada apapun, cuman bermodalkan jaket sama sarung, sholat gitu kan. Dan dia tuh cuman nyender di sebuah pohon. Tapi hawanya tuh nggak begitu dingin. Kalau di gunung kan harusnya dingin banget kan Joy, dingin gitu. Ya normal aja, biasa aja. Dan ditemenin sama satu burung itu. Dia cuma bisa senderkan doang sambil zikir gitu kan. Dalam hatinya tuh kayak selalu bilang, lu di mana sih kak, lu di mana sih kak gitu kan. Kemana lu pergi, kemana lu cabut. Tapi nggak pernah nongol cuy. Dan sampai akhirnya cuy, ketika lagi asik-asik zikir nih, lagi husu-husunya zikir, kedengeran suara kayak gitu cuy.
kayak suara apa ya, bukan ngegeram ya, suara-suara serak-serak gimana gitu. Terus suara kayak gitu, Yuda mulai terganggu dengan suara tersebut. Dia cuma bisa lihat kiri kanan karena memang senternya lupa dinyalain, kan gelap gitu kan cuy. Tiba-tiba dia ngambil senter dan nyalain lah. Dia cuma bisa ngeliat sekelilingnya, nggak ada sesuatu yang aneh. Ya udahlah, matiin lagi. Tiba-tiba kedengeran lagi suara seperti itu, disenterin lagi, nggak ada. Tapi ketika dia mau matiin, dari sebuah semak itu ada kayak lari kencang, set gitu, kedengeran kresek-kreseknya tuh, kedengeran. Disenterin lagi, apaan tuh? Wah, nggak ada apa-apa kan. Sempet berdiri terus nyenterin lagi, nggak ada apa-apa. Dan ketika mau balik ke tempat duduknya semula, tiba-tiba ada satu orang yang hampir sama posisinya kayak si Yuda. Itu lagi sentiran begini coy, tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Yuda mah karena memang dia bukan orang penakut kan, disenterin doang nantinya, cuman didiemin doang. Dalam hati Yuda, ini bukan manusia ya, nggak mungkin manusia perwujudan kayak gini. Walaupun bentuknya ya kayak manusia sih, tapi mukanya tuh nunduk begini aja. Tapi kelihatan dari pakaiannya itu lusuh, dekil, bahkan ada bercak-bercak darah. Dan sampai akhirnya Yuda ini bilang, siapa kamu? Mau ngapain kamu ganggu saya? Dia bilang gitu kan. Sosok itu tuh kayak nengok, dan pas dilihat cuy, mukanya itu rata, nggak punya muka sama sekali. Bukan nggak punya muka, nggak punya hidung, nggak punya mulut, nggak punya mata, nggak punya kuping, pokoknya rata, cuman ada rambut doang. Yuda tuh kayak langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Yuda cuman diem dan merhatiin, seolah walaupun dia nggak punya mata, seolah kayak ditatap-tatapan gitu kan. Yuda itu cuman bilang, kalau tujuan lu cuman gangguin gua doang, lu pergi dari sini. Gua nggak akan pernah takut sama makhluk-makhluk kayak kalian. Tujuan gue kesini itu gue nyari kakak gue, dan gue nggak mau bikin keributan atau bikin masalah dengan kalian. Jadi tolong jangan ganggu. Dan seketika cuy, ketika ngomong kayak gitu, burung yang selalu ngikutin ini tuh langsung kayak nyakar, gimana sih nyakar mukanya. Burung yang kecil segitu kecilnya dicakar itu padahal pelan, tapi tiba-tiba kayak sobeknya itu parah mukanya. Dan keluar suara teriakan dari si dari si makhluk ini, kayak gitu kenceng banget. Dan makhluk itu tuh langsung kayak larinya tuh kayak binatang berkaki empat gitu cuy, nggak lari begini, tapi kayak terus tiba-tiba cabut. Dan si burung itu tuh langsung nemplok di salah satu pohon, di bagian batangnya si pohon itu kayak diem aja. Dan Yuda tuh seolah kayak ngucapin terima kasih dalam hati gitu kan, kayak sambil senyum tipis. Dan dia tuh langsung duduk lagi dan bilang, makasih ya udah dibantuin, dah istirahat dulu. Istirahat. Pas ketika istirahat ini nggak ada gangguan lagi cuy, sampai akhirnya ketika malam dia sholat tahajud. Dan setelah selesai sholat tahajud ini kan, sebelumnya kan dia doa dulu, minta kasih petunjuk dan sebagainya gitu kan. Dan setelah selesai sholat tahajud, dia coba mau istirahat lagi. Tapi kali ini tempat dia nyender ini, tiba-tiba tanahnya tuh getar cuy, kayak ada gempa. Dan disusul dengan suara gemuruh kayak yang lagi mau longsor gitu kan. Udah sempat kaget dan kayak, gempa, longsor, di mana nih? Dan itu suaranya banyak banget, kayak riuh banget gitu, bukan banyak tapi riuh banget, kenceng banget gitu. Sempat nengok kiri kanan tapi nggak ada. Sempat kaget kan, tapi Yuda ini inget tentang ajaran atau didikan dari si orang tuanya, yang dimana orang tuanya kan kiai gitu kan. Kalau mengalami sesuatu hal yang memang di luar nalar, bacalah surat ini gitu kan. Dalam hatinya dibaca terus saja, sampai nggak terasa suara tersebut bukannya hilang, justru makin riuh. Dan kali ini yang awalnya nggak kelihatan apapun, justru kayak ngelihat sebuah gerombolan yang banyak banget cuy. Jadi
Kalau orang lari kencang itu kan biasanya gimana sih, tapi ini kayak gitu. Dan ini banyak banget, bukan satu dua doang, pokoknya banyak banget. Tapi anehnya dari segerombolan banyak ini itu tuh kayak nurunin gunung itu, tapi kayak ngebelah aja, nggak berani nabrak si Yuda ini. Jadi kayak tengah itu kosong buat dia. Yuda ini sempet kaget. Dan yang paling parah adalah sosok yang berlarian rame itu bener-bener kayak sosok yang pernah dilihat sama Yuda sebelumnya. Maksudnya sosoknya tuh ada yang mukanya rata, ada yang tapi dengan kondisi badannya tuh kayak abis diapa-apain gitu cuy, berlumuran darah semua. Bahkan sesekali kedengeran suara minta tolong dari si sosok tersebut. Sedangkan Yuda kan nggak tahu menau apa sih gitu kan, kayak lari seolah kayak dikejar sesuatu. Tapi ketika dari kumpulan banyaknya itu orang berlari, Yuda itu sempat ngerasa heran dan aneh. Dari sekian banyak kumpulan orang-orang muka rata, ada satu yang lain daripada yang lain. Dan Yuda ini tahu bahwa sosok itu tuh mirip kayak dengan kakaknya cuy. Kakak. Tapi ya walaupun udah diteriakin sama si Yuda ini, sosok itu tuh nggak apa ya namanya, nggak berbalik kayak nengok gini gitu kan, dan terus lari aja gitu kan. Dan bahkan ketika mau ngejar pun susah karena memang di sebelahnya ini tuh banyak makhluk aneh gitu juga. Sampai ketika makhluk itu udah selesai hilang, ternyata di belakang itu ada makhluk yang jauh lebih gede, mungkin sekitaran 10-11an. Tapi postur badannya itu 3-4 kali lipat lebih gede daripada manusia biasanya. Sempet heran, dan ketika makhluk itu udah pergi, semua makhluk itu natap ke si Yuda ini cuy. Berhenti tuh, semua natap. Yuda tuh kayak ngerasa aneh kan, loh bukannya lagi kejar-kejaran, tapi tuh kenapa tiba-tiba diem gitu kan. Dan sosok itu tuh kayak ngeluarin air liur-liur yang dimana kayak pengen dimakan aja gitu kan cuy. Sampai akhirnya cerita ini pun selesai, dan bakal gue lanjut lagi di part 2 nya cuy. Pokoknya buat kalian yang penasaran dengan part 2 nya, nanti kalian tungguin aja ya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.